Shalom, Horas, Bapak Ibu, warga jemaat, dan saudara-saudari dimanapun berada. HKBP Keramat Jati telah membeli lahan seluas 971 meter persegi. Atas berkat rahmat Tuhan, panitia mendapat harga 13 miliar rupiah belum termasuk pajak. Termin pembayaran sebagai berikut. Termin pertama 2,6 miliar rupiah sudah dibayar Kamis tanggal 25 September 2025. Termin kedua 7,4 miliar dibayar Kamis tanggal 6 November 2025. Termin ketiga atau pelunasan 3 miliar akan dibayar pada bulan Maret tahun 2026. Tujuan pembelian lahan sebagai berikut. Penambahan ruang kelas sekolah minggu, membangun ruang ibadah sekolah minggu, sekaligus menjadi ruang serbaguna, dan membangun ruangan lain sesuai kebutuhan. Akses keluar masuk kompleks gereja menjadi 2 jalur. Kapasitas parkir kendaraan semakin bertambah. Untuk mendahulukan pembayaran, panitia telah dan masih mencari pinjaman tanpa bunga atau pinjaman lunak dari warga jemaat dengan nilai mulai dari 20 juta serta sumbangan dari pihak lain. Pinjaman dari warga jemaat akan dibayar panitia dalam jangka waktu 3 tahun. Terhitung sejak bulan Maret tahun 2026 yang bersumber dari sumbangan warga jemaat. Sumbangan dapat dicicil dalam 3 tahun dan sumbangan pihak lain melalui proposal. Demikian penjelasan singkat dari panitia. Mari Bapak Ibu, generasi muda-mudi dan siapapun yang tergerak berkorban untuk menyumbang dan meminjamkan agar lahan itu menjadi milik Tuhan melalui HKBP Keramat Jati. Tuhan memberkati. Shalom, Horas. Shalom saudara yang akan mendengarkan firman Tuhan, mempersiapkan hati dan pikirannya pada hari ini. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, renungan Jumat 7 November 2005 pada hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 3 ayat 18 dan ayat 19. Saya akan baca buat kita semuanya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, mengenal kasih Kristus itu lebih baik daripada mengenal yang lain. Salah satu kasih Kristus kepada manusia adalah mengangkat manusia menjadi anak Allah tanpa melihat latar belakang setiap orang. Melalui kematian Yesus Kristus, kita diajarkan bahwa Allah lah yang berinisiatif untuk melepaskan manusia itu dari jeritan dosa. Dosa tidak lagi menjadi penghalang. Namun pengenalan akan anugerah Tuhanlah menjadi yang terutama dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu saudara, inilah bentuk pengetahuan yang melampaui segala pengetahuan yang ada di dunia ini. Pekerjaan Allah tidak berhenti sampai dengan penyelamatan, namun turut juga supaya manusia itu dipenuhi dalam kepenuhan Allah. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah merubah karakter.
merubah karakter kita sebagai orang yang telah mengenal anugerah Tuhan. Berikan dirimu, dipenuhi Allah, dan hiduplah sesuai dengan kepenuhan itu. Amin. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami di surga, Kau tetap mengasihi kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalulah Kau mengetuk pintu hati kami, tetap mengasihi-Mu sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih atas firman-Mu, terlebih pada yang mendengar, menjadi kekuatan baginya Tuhan dalam menjalani segala kehidupannya sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur padamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan perkenan Kudus memberkati kamu sekalian. Amin. Saudara kami kasih dalam Yesus Kristus, terima kasih kepada kita semua yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya menjadi suatu kekuatan bagi kita dimanapun berada. Salam. Yeah.